Kembali pasing-singan mengingat-ingat, apakah maksudmu dengan menceritakan kembali masa-masa yang telah lama silam? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali. Aneh, sahut Pandanalas. Pertemuan yang menarik itu, kau kira baik kau maupun aku takkan melupakannya? Ya, aku ingat, jawab pasing-singan kesal. Waktu itu aku mengira kalau kau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedokmu. Tapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya. Pandanalas, potong pasing-singan. Adakah kau sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku maafkan kau sekarang ini? Ketahuilah, aku sudah terlanjur mencabut pisauku ini, maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi, tapi tikus-tikus ini tetap di tanganku. Mendengar kata-kata pasing-singan itu, bergeluralah dada Pandanalas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian, ia masih berkata tenang. Kenapa kau takut mendengar cerita-cerita masa silam, pasing-singan? Adakah sesuatu yang telah menyiksa perasaanmu, sehingga kau tidak berani mengingatnya lagi? Persetan dengan masa lampau, bentak pasing-singan. Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan. Itu sebabnya aku berkeras untuk menemukan Nogososro dan Sabu Inten. Kembali terdengar suara tertawa Pandanalas yang dipaksakan, katanya. Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin dan seterusnya. Hidupmu sekarang adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun yang lalu. Omongan orang sekarat, bantah pasing-singan. Aku dapat menjalani kehidupanku kini tanpa masa lampau itu. Dan masa lampau itu sama sekali tak berarti bagiku. Sebab masa lampau dari pasing-singan itu bukan milikmu, jawab Pandanalas. Jawaban yang diucapkan meskipun diucapkan dalam nada yang rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali. Pasing-singan yang telah sekian lama menahan kemarahannya mendengar kata-kata Pandanalas dengan darah yang menggelegak. Maka dijawabnya hampir berteriak, apa pedulimu? Bahkan aku sendiri tidak peduli pada masa lampau itu. Dan sekarang menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigo tentang pasing-singan. Apakah aku pasing-singan sahabatmu? Ataukah pasing-singan yang lain tidaklah penting bagimu? Tetapi pasing-singan yang sekarang berada di hadapanmu inilah yang akan menentukan saat terakhirmu bersama-sama dengan kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersedialah untuk mati, aku sudah hampir mulai. Ketegangan yang memuncak telah melibat otak Gajah Soro dan Maiso Jenar. Namun mereka melihat Pandanalas tersenyum pahit sambil berkata, nah, kalau demikian, aku yang seharusnya menentukan sikap pula. Kau tidak usah menyebut lagi demi persahabatan kita. Sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau aku menyebut masa lampau itu, hanyalah supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan. Sebab terhadap pasing-singan sahabatku itu, tak mungkin aku bersikap keras. Sekarang silahkan mulai. Lalu tiba-tiba saja di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang kemilau. Itulah pusaka Pandanalas yang dahsyat, yang bernama Kiai Sigar Penjalin. Suasana segera menjadi hening sepi, tapi diliputi oleh ketegangan yang memuncak. Gajah Soro dan Maiso Jenar duduk di atas kuda masing-masing seperti patung.
Meskipun di dalam dada mereka bergolak berpuluh macam persoalan yang simpang siur, sebab di hadapan mereka dua orang tokoh sakti akan bertanding mati-matian, sehingga mereka berdua merasa perlu untuk mempergunakan pusaka masing-masing. Karena itu maka pertempuran yang akan berlangsung pasti akan merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi sampai beberapa saat mereka masih berpijak pada tempatnya masing-masing. Tak seorang pun dari kedua tokoh sakti yang bergerak, sehingga terdengar kembali suara Ki Ageng Pandanalas berkata, "Pak Singsingan, silakan mulai, aku sudah siap." Tapi Pak Singsingan tidak juga bergerak dan tidak menyaut pula. Ketika kata-katanya tidak mendapat sambutan, kembali Pandanalas berkata, "Pak Singsingan, kau jangan takut, aku akan maju bersama kedua anak-anak itu. Sebenarnya aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur yang tak berharga ini untuk melawanmu. Tapi aku tidak ingin merendahkanmu, sehingga terpaksa aku mempergunakannya juga. Meskipun demikian, baiklah, aku katakan kepadamu bahwa mungkin karena kau sama sekali tak menghargai masa lampaumu itulah, maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata Ki Ageng Pandanalas itu, nampaklah tubuh Pak Singsingan bergetar, serta tangannya yang memegang pusaka itu menggigil hebat. Ia sama sekali tidak menjawab, tapi terdengar ia menggeram hebat untuk menahan amarahnya. Meskipun demikian, Pak Singsingan masih tidak bergerak dari tempatnya. Sampai Ki Ageng Pandanalas berkata, "Gajah Soro dan Maiso Jenar, kenapa kalian datang kemari? Tak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali bagi kalian lebih baik apabila kalian kembali dan menjaga kedua keris itu." Mendengar kata Ki Ageng Pandanalas, bergetarlah dada Gajah Soro dan Maiso Jenar. Mereka segera teringat kepada kedua pusaka yang hilang itu. Maka jawab Gajah Soro, "Ki Ageng, ketika aku pulang tadi, aku masih sempat menyaksikan pusaka itu dicuri oleh Pak Singsingan. Tetapi aku sama sekali tak berdaya untuk menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti guruh yang meledak di atas kepala Ki Ageng Pandanalas dan Pak Singsingan, sehingga Ki Ageng Pandanalas terloncat maju mendekati Gajah Soro sambil berteriak, "Apa katamu? Kedua pusaka itu hilang diambil Pak Singsingan?" Belum lagi Gajah Soro menjawab, terdengar Pak Singsingan menyaut, "Gila, kau jangan mencoba mutar balikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tidak lagi berusaha untuk mendapatkan pusaka dari tanganmu." Maka terdengarlah Gajah Soro berkata, "Ki Ageng Pandanalas, aku berkata sebenarnya bahwa kedua keris itu telah hilang." "Tidak mungkin," potong Ki Ageng Pandanalas. "Pak Singsingan sejak kau meninggalkan kami masih tetap bersama dengan aku." Gajah Soro menjadi ragu sebentar. Memang tidak mungkinlah bahwa Pak Singsingan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandanalas dapat mengambil kedua keris itu. Karena itu katanya kemudian dengan jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang telah mengambil kedua keris itu, tapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu, tepat seperti apa yang dipakai oleh Pak Singsingan itu." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Pandanalas. "Itulah yang tidak jelas," jawab Gajah Soro. Ki Ageng Pandanalas nampak merenung, rupa-rupanya ia sedang berpikir keras. Apakah kira-kira yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengarlah Pak Singsingan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Soro. Nampaknya kau memang tidak bermaksud membohongi kami. Dan rupa-rupanya karena itu pula
kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian aku tidak perlu terlalu lama lagi berada di sini. Sebab kedua keris yang aku kehendaki itu sudah tidak ada lagi. Tak ada gunanya bagiku untuk melayani orang gila semacam Pandanalas. Tetapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali. Pasing-singan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandanalas, Gajah Suro dan Maesa Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Suro, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda masing-masing. Maesa Jenar, kata Ki Ageng Pandanalas, aku berharap sekali bahwa aku atau kau berdua dapat menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu ke Istana Demak. Tapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan. Gajah Suro dan Maesa Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang-orang tua. Nampaklah bahwa Ki Ageng Pandanalas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam serta beberapa kali ia menghela napas panjang. Sementara itu dari arah utara nampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara mendekati mereka bertiga yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan di sekitarnya. Ternyata bahwa yang datang itu adalah Ki Ageng Suro Dipoyono. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandanalas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. Selamat malam Adi Pandanalas, apakah yang telah terjadi di sini? Gajah Suro dan Maesa Jenar segera bungkuk hormat. Namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut semakin cepat. Selamat malam Kakang, jawab Pandanalas. Aku baru saja bermain-main di sini bersama Pasing-singan. Pasing-singan, ulang Suro Dipoyono sambil mengerutkan keningnya. Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya Lowo Ijo. Rupa-rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu, jawab Ki Ageng Pandanalas. Tidak hanya Pasing-singan, jawab Suro Dipoyono. Untunglah bahwa Adi berada pula di sini. Sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Lodoyo. Si Morodul, potong Pandanalas. Ya, ia datang bersama menantunya dengan maksud yang sama. Hebat sekali si Pandanalas. Setan dari Lodoyo itu memerlukan datang pula. Tetapi sambung Pandanalas setengah berbisik, tanyakanlah kepada putramu apa yang telah terjadi. Nampaklah Ki Ageng Suro Dipoyono menarik alisnya sehingga hampir bertemu. Ada apa Gajah Suro? Agaknya telah terjadi sesuatu, tanya Ki Ageng Suro Dipoyono kepada Gajah Suro. Maka segera Gajah Suro menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya Nogosostro dan Sabu Inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Suro, hati Ki Ageng Suro Dipoyono terguncang hebat sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diaduk oleh kemarahannya. Setan manakah yang telah mengganggu kami itu? Geramnya. Adi Pandanalas, katanya kemudian. Bukankah kau tidak melepaskan Pasing-singan itu barang sekejap? Tidak Kakang, jawab Pandanalas. Ia tetap dalam pengawasanku. Kembali keadaan menjadi sunyi, kesunyian yang tegang. Masing-masing dikuasai oleh perasaan yang bercampur baur di antara marah, kesal, dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Suro Dipoyono, Gajah Suro dan Maesa Jenar, memang apa yang terjadi adalah di luar kemampuanmu berdua. Apalagi kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya.
Mungkin ada sesuatu yang tak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu, Adi Pandanalas? Pandanalas mengangguk mengiyakan. Lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu marilah kita lihat rumah itu, ajak Suro Dipoyono. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segera berangkatlah mereka menuju ke rumah Gajah Suro. Setelah Gajah Suro memungut kembali pusakanya, mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Ternyata di Pringgitan mereka melihat Wonomerto dan Samungrono menggelitak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain, Panjawi yang luka parah menggelitak tak berdaya. Ketika mereka melangkah masuki bagian dalam rumah Gajah Suro, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Suro duduk bersimpuh. Sedang di pangkuannya tergeletak kepala Aryo yang masih pingsan. Melihat kejadian itu semua, kembali Gajah Suro tergugah kemarahannya. Tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga karena itu giginya terdegar gemeretak dan napasnya berjalan semakin cepat. Benarnya ketika Suro Dipoyono menyaksikan kejadian itu, hatinya tergetar pula. Tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Perlahan-lahan Suro Dipoyono membungkuk meraba dada Aryo dan meneliti bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dari cerita Gajah Suro ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Aryo luka-luka. Tetapi tentang Wonomerto, Sawungrono, Panjawi, serta beberapa orang pengawal yang lain belumlah diketahuinya. Depan ruang tidur Gajah Suro masih menggelitak sosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wonomerto yang lain-lain? Tiba-tiba terdengar suara Gajah Suro gemetar. Istri Gajah Suro menjawab, ketika aku mendengar ribut-ribut, aku waktu itu sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Suro dan Adi Maiso Jenar yang katanya sedang mengejar seseorang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka simpanan Kakang. Tapi tidak berapa lama, muncullah begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wonomerto dan Paman Sawungrono, seorang yang pendek bongkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari juga untuk mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Paman Wonomerto menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu seorang melawan Paman Wonomerto berdua dengan Paman Sawungrono, yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu langsung dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa kedua keris itu tidak dapat ditemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera ia pun lenyap. Mendengar cerita itu betapa terkejutnya Gajah Suro dan Maiso Jenar. Orang itu pasti seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tapi terlebih-lebih lagi adalah Suro Dipoyono dan Pandanalas, sehingga nampaklah wajah mereka berubah
kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan suatu nama yang cukup menggetarkan. Itulah Bugel Kaliki dari Gunung Cermi. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Soro dan Maiso Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia pernah mendengar nama Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cermi, dari mulut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap itu tiba-tiba kesunyian mencekam suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan napas mereka yang dengan tegang, membayangkan apa kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nogososro dan Yai Sabu Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandanalas berkata perlahan, "Keadaan telah menjadi sedemikian rumit serta saling berkait," jawab Ki Ageng Surodipoyono. "Mengenai Bugel itu sudah jelas," sambung Ki Ageng Pandanalas, "dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari. Setelah dengan leluasa ia menggeledah tiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari. Tapi ia akan mencari tempat lain yang belum kita ketahui. Justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu seorang yang berjubah abu-abu seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasing Singan." Alis Ki Ageng Surodipoyono yang sudah putih itu nampak bergerak-gerak. Rupa-rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, "Gajah Soro dan Maiso Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua-tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketentraman. Rupa-rupanya kini kami tidak dapat tinggal diam.